Shalom pemirsa Klavos yang diberkati Tuhan, kita akan mendengarkan bagian kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya marilah kita bersatu lewat bagian pembacaan firman Tuhan yang akan kita dengarkan sebentar. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih untuk hari ini yang Kau anugerahkan bagi kami. Ketika kesempatan diberikan kami boleh mendengarkan firman di hari ini, kami percaya itu adalah waktu Tuhan bagi kami, di mana Engkau masih memberikan kesempatan bagi kami untuk bagaimana kami hidup menjalankan agenda-Mu di dalam seluruh kehidupan kami. Oleh karena itu kami rindu ya Bapa, Roh Kudus bekerja di dalam kehidupan setiap kami yang mendengarkan apa kata firman Tuhan, sehingga ketika kami mendengarkan apa kata firman Tuhan memberikan kekuatan dan juga memberikan kami jalan keluar di setiap perjalanan kehidupan yang kami alami di hari-hari hidup kami. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus tolong kami semua, baik hamba yang berkata-kata, bahkan kami yang mendengarkan firman-Mu, sehingga firman Tuhan akan benar-benar memberkati seluruh kehidupan kami yang mendengarkannya di saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pemirsa Klavos yang diberkati Tuhan, bagian kebenaran firman Tuhan yang diangkat bagi kita dalam Kitab Injil Yohanes pada pasalnya yang ke-11, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-6, demikian bunyi firman-Nya. Lazarus dibangkitkan. Ada seorang yang sedang sakit, namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus, "Tuhan, dia yang Engkau kasihi sakit." Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah, sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Dikatakan berbahagia setiap saudara dan saya mendengar dan melakukan apa kata firman Tuhan. Saudara pemirsa Klavos yang diberkati Tuhan, saya ingin katakan kepada saudara bahwa setiap persoalan di dalam perjalanan kehidupan saudara dan saya, kalau ada masalah, ada persoalan, apapun yang kita alami, ingatlah bahwa Tuhan mampu bekerja di dalam semuanya itu. Tidak ada pernah kata terlambat bagi Tuhan untuk menolong setiap orang yang dikasihinya. Saya ingin katakan kepada saudara bahwa waktu Yesus berjumpa dengan Maria dan Marta, dikatakan Maria dan Marta mengatakan kepada Yesus bahwa saudara mereka Lazarus itu sedang sakit. Dan firman Tuhan mengatakan bahwa ketika Yesus mendengarkan apa yang dikatakan oleh Maria dan Marta tentang saudara mereka Lazarus, Yesus katakan pada ayatnya yang keempat, ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah, sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Artinya saudara, mengapa Yesus mengatakan bahwa penyakit yang dialami Lazarus itu tidak akan membawa kematian, tetapi kemuliaan Allah dinyatakan di dalamnya. Artinya, Yesus mau katakan kepada saudara dan saya yang mendengarkan berita ini, apapun masalahmu, apapun persoalanmu, ingatlah bahwa semua yang engkau alami, Allah mau kemuliaannya nyata melalui seluruh kehidupan kita lewat apa yang kita alami. Itu berarti bahwa apapun yang saudara dan saya alami di dalam perjalanan hidup kita, masalah kita, persoalan kita, entah sakit penyakit, entah masalah keuangan, entah masalah apa saja, Tuhan
tidak pernah terlambat untuk menolong kita. Dia dapat menolong setiap kita dalam masalah persoalan hidup yang kita alami. Oleh karena itu, mari kita belajar lewat peristiwa dari Lazarus ini. Dikatakan setelah Yesus berkata demikian, ketika dia mendengar apa yang dikatakan oleh Maria dan Marta tentang saudara mereka Lazarus, waktu Yesus mendengarkan itu dan Yesus berkata kepada mereka seperti yang tadi saya katakan, bahwa penyakit tidak membawa kepada kematian tetapi kemuliaan Allah akan dinyatakan di situ. Lalu ayatnya yang ke-6 berkata bahwa Yesus sengaja tinggal 2 hari di tempat di mana ia berada. Dan kalau kita baca selanjutnya dikatakan waktu Yesus tiba di tempatnya Lazarus di Betania, dikatakan Lazarus sudah meninggal dan dia sudah dikuburkan. Maka waktu Yesus tiba, saudaranya berkata begini, Yesus, kalau seandainya engkau datang kemarin, mungkin saudaraku tidak akan mati. Tetapi karena kau terlambat datang, saudaraku itu akan mati. Saudara, Maria hanya melihat tentang peristiwa yang dia alami, tetapi dia tidak melihat bahwa Yesus datang untuk menyatakan pekerjaan Allah. Nah, inilah yang membuat sehingga waktu Yesus mendengar perkataan Maria itu atau saudara dari Lazarus itu, dikatakan saat itu Yesus berdiri di depan kubur. Yesus memanggil jenazahnya Lazarus untuk bangun, bangkit dan keluar dari kubur, dan dikatakan saat itu Lazarus bangkit. Nah, ini pertanda bahwa seperti yang tadi saya katakan, tidak ada masalah yang tidak dapat diselesaikan oleh Tuhan. Tetapi yang Tuhan mau dari saudara dan saya, bahwa mari kita bangun percaya kita kepada Tuhan. Hanya dengan membangun percaya kita kepada Tuhan, maka kita akan mampu keluar dari masalah dan persoalan kita. Mengapa banyak orang Kristen ketika dia diperhadapkan dengan masalah, dengan persoalan, dia tidak bisa bangkit, dia tidak bisa menang atas masalah dan persoalannya. Karena apa? Dia tidak percaya. Kalau kita katakan kita percaya Tuhan, bukan dengan perkataan tetapi sesuatu yang Tuhan kerjakan di dalam hidup kita melalui firman-Nya, maka saya percaya apapun masalahmu, apapun persoalanmu, engkau akan bisa mendapat jalan keluar daripada Tuhan. Berbeda seperti yang kita lihat, apa yang dipikirkan oleh Maria dan Marta berbeda dengan apa yang dilakukan oleh Yesus. Sehingga mereka berkata, kalau engkau datang kemarin saudara kami tidak akan meninggal. Tapi karena terlambat jadi akhirnya saudara kami meninggal. Tapi Yesus katakan Lazarus tidak meninggal, tapi dia sementara tidur. Makanya Yesus membangkitkan Lazarus. Yesus lakukan itu, dikatakan tadi sengaja Yesus tinggal 2 hari di tempat di mana ia tinggal. Pertanyaannya, kenapa dia sengaja tinggal? Nah, dia mau supaya peristiwa itu terjadi dulu. Nah, sesudah itu terjadi, dia berdiri dan dia ada di Betania. Dia lalu memanggil jenazahnya Lazarus berdiri dan bangkit. Supaya apa? Apa yang dilakukan Yesus, semua mata, semua murid, semua orang yang saat itu dapat melihat bahwa Allah itu luar biasa, bahwa Allah memakai anaknya Yesus Kristus bekerja menyatakan pekerjaan-pekerjaan Allah yang luar biasa. Makanya Yesus tadi katakan bahwa lewat semuanya itu kemuliaan Allah akan dinyatakan. Nah, oleh karena itu saudara, kalau hari ini engkau mengalami masalah apapun, kalau hari ini ada kesulitan apapun yang kau alami, saya ingin katakan, belajar lewat firman Tuhan, jangan pernah putus asa, bangun percayamu kepada Tuhan, karena kemuliaan Allah ingin dinyatakan melalui apa yang kau alami. Ketika engkau bisa bangun percayamu kepada Tuhan, maka engkau akan melihat Allah bekerja luar biasa lewat semua yang kau alami. Bayangkan saudara, waktu Lazarus dibangkitkan, semua mata melihat, mereka lalu mengatakan pekerjaan Allah yang luar biasa yang mereka lihat. Itulah yang dikatakan kemuliaan Allah dinyatakan. Allah mau melalui hidup saudara dan saya, kemuliaan Allah dinyatakan. Bukan masalah kita, kemuliaannya yang keluar, tetapi kemuliaan Allah yang harus dinyatakan. Nah, oleh karena itu stop dengan bersungut-sungut, stop dengan stres dengan masalahmu, stop hidup dalam kekhawatiran dengan masalahmu, stop gelisah, stop takut, stop dengan semua hal yang tidak membuat engkau bangkit, tetapi kembali bangun percayamu kepada Tuhan. Pertanyaannya,
Mengapa ketika seseorang ada di dalam masalah, persoalan, dia sulit untuk percaya kepada Tuhan? Karena satu, orang itu dia terlalu fokus kepada masalahnya. Jangan kita fokus kepada masalah kita. Apapun masalah yang kita alami, jangan pernah kita berfokus kepada masalah kita. Karena apapun masalahmu, apapun persoalanmu, pasti Tuhan sanggup untuk melakukannya. Tuhan mau saudara hari-hari ini kita hanya berfokus kepada Dia. Jangan fokus kepada manifestasi iblis yang sementara bekerja di dalam kehidupan kita. Lewat berbagai macam kejadian-kejadian yang membuat kita menjadi lemah, membuat kita menjadi putus asa, membuat kita hidup dalam ketakutan, stres dan sebagainya. Tapi lihatlah pekerjaan Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita. Oleh karena itu jangan sampai kita gagal fokus. Kita harus berfokus hanya kepada Tuhan. Yang kedua, mengapa sampai ketika orang punya masalah, dia sulit untuk membangun percayanya kepada Tuhan? Karena apa? Firman tidak ada di dalam hidupnya. Saudara, selama engkau orang Kristen tidak suka dengar firman Tuhan, selama engkau orang Kristen tidak mau membangun hidupmu di dalam Tuhan dengan mendengarkan firman-Nya dan hidup di dalam perkataan firman-Nya, maka saya katakan engkau akan sulit untuk percaya kepada Tuhan ketika engkau ada di dalam masalah dan persoalanmu. Tetapi kalau firman itu ada dalam hidupmu, firman itu penuh di dalam hidupmu, saya katakan kepada saudara, apapun masalahmu, apapun persoalanmu, Roh Kudus akan mampu bekerja luar biasa dalam hidup kita, membuat sehingga firman Tuhan yang kita terima itulah yang akan bekerja menyelamatkan seluruh kehidupan kita. Makanya jangan jadi orang Kristen yang tidak suka dengar firman Tuhan. Saudara harus mau untuk mendengarkan firman Tuhan, mau untuk membangun hidupmu terus dengan firman Tuhan, supaya engkau mudah percaya kepada Tuhan. Sehingga ketika ada masalah, ada persoalan yang kau alami, kau tidak cepat-cepat menjadi orang yang putus asa, tapi kau akan mudah percaya kepada Tuhan. Oleh karena itu milikilah firman dalam hidupmu. Ingat, firman bukan berbicara soal ayat Alkitab. Firman bukan berbicara soal Alkitab yang kau miliki. Karena banyak orang bisa punya Alkitab di rumah, tetapi belum tentu dia dapat firman kebenaran di dalamnya. Oleh karena itu berbicara soal firman Tuhan, yaitu berbicara soal perkataan Tuhan yang kita dengar, memberikan pengertian, pengetahuan bagi kita, dan kita terima di dalam hidup kita. Itulah firman. Hanya firmanlah yang bisa memberikan kekuatan bagi setiap kita. Saya percaya kalau engkau orang yang suka mendengarkan firman Tuhan, maka masalahmu, persoalanmu pasti akan diselesaikan. Nah, oleh karena itu saudara, mari kita belajar bangun percaya kita terus kepada Tuhan. Ingat, situasi-situasi hidup kita ke depan bukan bertambah mudah, tapi bertambah sulit. Nah, oleh karena itu, untuk keluar dari kesulitan ini, mari kita belajar untuk bagaimana kita bisa terus membangun percaya kita kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita, dan saya berdoa setiap saudara yang mendengarkan firman ini, menerimanya, engkau akan diberikan roh yang percaya kepada Tuhan. Sehingga hari ini apapun masalahmu, apapun persoalanmu, Tuhan akan memberikan jalan keluar bagi engkau. Bangun terus percayamu kepada Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, terima kasih kalau hari ini kami boleh mendengarkan firman-Mu, mengajar kami untuk bagaimana kami bisa membangun percaya kami kepada Tuhan. Karena apapun masalah, persoalan yang kami alami, Tuhan tidak pernah terlambat untuk menolong kami. Karena Tuhan mau di setiap persoalan yang kami alami, kemuliaan Allah harus nyata melalui hidup kami. Oleh karena itu, agar kemuliaan Allah bisa nyata di dalam kehidupan kami ketika kami ada dalam masalah dan persoalan, kami diminta untuk terus percaya kepada Tuhan. Nah, oleh karena itu tolong kami Tuhan. Tuhan sertai kami semua. Roh Kudus mampukan kami agar firman yang kami dengar, firman itu bekerja melalui pekerjaan Roh Kudus luar biasa dalam hidup kami, sehingga kami akan mampu hidup menjadi anak-anak Tuhan yang terus berdiri di dalam kebenaran firman Tuhan. Inilah kami Tuhan, hamba berdoa bagi semua pemirsa
pemirsa Klavos, diberkatilah seluruh kehidupan mereka. Apapun masalah mereka yang sementara dialami hari ini, apapun persoalan mereka, Tuhan tolong mereka selalu. Inilah kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Shalom, Tuhan memberkati kita semua.